Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat. Alhamdulillah kita masih bisa melaksanakan kegiatan pembelajaran pendidikan agama Islam walaupun masih tidak secara tatap muka langsung. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran ini, kita awali dengan membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun materi yang akan kita pelajari yaitu tentang mengutamakan kejujuran dan juga menegakkan keadilan, yang mana tujuan pembelajaran ini siswa mampu atau memahami apa itu jujur, apa itu adil. Siswa juga dapat mengetahui dalil tentang jujur dan adil, dan juga siswa mampu menerapkan ataupun menyajikan contoh dari kejujuran dan keadilan, dan yang lebih terpenting, siswa mampu menerapkan sifat jujur dan juga adil di kehidupan sehari-hari. Kejujuran dan keadilan merupakan dua sifat mulia yang harus dimiliki oleh setiap mukmin. Keduanya harus ditanamkan dan dibiasakan sejak usia dini, baik di rumah, di sekolah, ataupun di mana saja. Harus terbiasa berperilaku jujur dan adil. Apalagi kalian adalah generasi muda muslim yang akan menjadi pemimpin pada masa yang akan datang. Bangsa Indonesia membutuhkan pemimpin yang jujur dan adil. Oleh karena itu, kalian harus memegang teguh kedua perilaku mulia tersebut. Kalian tanamkan dan biasakan semenjak dari sekarang, semenjak dari usia dini. Yang pertama kita bahas dulu tentang jujur. Apa itu jujur? Jujur adalah atau memiliki arti kesesuaian antara apa yang diucapkan atau diperbuat dengan kenyataan yang ada. Jadi kalau ada suatu berita sesuai dengan kenyataan yang ada atau sesuai dengan keadaan yang ada, itu dikatakan benar atau jujur. Tetapi kalau tidak, itu dikatakan dusta. Contoh penerapan perilaku jujur. Penerapan perilaku jujur itu harus diterapkan baik itu di lingkungan rumah atau keluarga, sekolah, dan juga di masyarakat umum secara luas. Contoh perilaku jujur di lingkungan keluarga misalnya, ibu kalian itu meminta tolong kepada kalian untuk belanja di warung atau di kios. Nah, ternyata dari uang belanja tersebut ada lebihnya atau ada kembaliannya. Sebagai anak yang jujur, kalian harus memberikan lagi uang kembalian itu kepada ibu kalian. Kalian jangan pura-pura bilang tidak ada uang kembalian dan kalian sembunyikan. Contoh perilaku jujur di sekolah itu, kalian tidak mencontek saat ujian ataupun saat ulangan. Sementara contoh perilaku jujur di lingkungan masyarakat itu, kalian tidak mengarang cerita tentang orang lain ataupun kalian tidak bergosip, karena itu belum tentu benar. Dan kalian juga tidak boleh menyebarkan hoax atau tidak boleh menyebarkan berita bohong. Selanjutnya kita bahas tentang adil. Apa itu adil? Adil adalah berarti memberikan hak kepada orang yang memang berhak menerimanya, meletakkan segala urusan pada tempatnya. Perlu dipahami bahwa adil itu bukan berarti sama rata, tetapi adil itu menerapkan sesuatu pada tempatnya sesuai dengan porsinya. Seperti halnya adil, seperti halnya jujur, penerapan perilaku adil itu harus diterapkan di lingkungan keluarga, sekolah, dan juga masyarakat. Contoh di lingkungan keluarga misalnya, orang tua itu memberikan uang saku sesuai kebutuhan anaknya masing-masing. Contoh ada 3 anak, orang tua memiliki 3 anak, ada yang masih SD, ada yang masih SMP, dan juga ada yang masih SMA. Nah, kebutuhan ketiga anak tersebut itu pasti berbeda-beda. Jadi orang tua pun memberikan uang saku atau bekalnya itu sesuai kebutuhan anak-anaknya. Justru orang tua akan disebut tidak adil jika memberikan uang saku yang sama rata kepada ketiga anaknya, padahal kebutuhan anaknya itu berbeda-beda. Jadi misalkan kalau kalian mempunyai kakak dan ternyata uang bekalnya itu lebih besar daripada kalian, kalian jangan bilang kepada orang tua bahwa
orang tua itu tidak adil. Justru orang tua itu sudah adil karena memberikan uang saku sesuai kebutuhannya anaknya masing-masing. Sementara contoh perilaku adil di lingkungan sekolah yaitu kalian menghormati ketua atau pengurus kelas kalian. Ataupun misal kalau kalian menjadi ketua atau pengurus kelas, kalian harus berbuat adil. Kalian harus berbuat adil ke semua anggota kelas kalian tanpa pengecualian. Jangan mentang-mentang dia teman dekat kita hanya berbuat adil kepada yang dekat. Sementara teman-teman kita yang kurang dekat dengan kita berbuat tidak adil. Sementara contoh perilaku adil di lingkungan masyarakat yaitu kalian menghormati dan menjaga nama baik tetangga kalian itu tanpa membeda-bedakan latar belakangnya. Menghormati dan berbuat baik kepada tetangga itu tidak boleh tebang pilih, harus adil. Istilahnya tidak boleh membedakan bahwa tetangga ini adalah suku ini, tetangga ini agama ini. Tapi kita harus berbuat adil kepada semua tetangga tanpa melihat latar belakang mereka. Dalil mengenai jujur dan adil itu salah satunya terdapat dalam Quran surat Al-Maidah ayat 8. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qisti wa la yajrimannakum syana'anu qaumin 'ala alla ta'dilu ya'dilu huwa aqrabu littaqwa wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Artinya, hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran karena Allah dan menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Ayat ini jelas sekali memberitakan kepada kita untuk berbuat jujur dan adil. Nah, jangan sampai misalkan kita benci terhadap sesuatu atau benci terhadap orang lain, kita berbuat tidak adil kepada orang yang kita benci, padahal orang tersebut memang benar adanya. Jadi kita tidak boleh berlaku tidak adil kepada orang yang kita benci, karena keadilan itu harus didasarkan bukan karena latar belakang mereka. Kalau mereka benar, ya kita harus berlaku adil kepada mereka. Demikianlah materi yang bisa kita bahas untuk hari ini. Mudah-mudahan kalian pahami dan juga kalian terapkan di kehidupan kalian sehari-hari. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.